Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Windiarto Nugroho. Kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu pembuatan aplikasi dengan menggunakan Java dengan database MySQL dan dikoneksikan dengan JDBC. Tetapi untuk yang tahap sangat dasar sekali, ID yang kita gunakan masih seperti kemarin, kita menggunakan NetBeans 7.0 sebagai editor Java-nya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar cara menyimpan data kalau dalam database yang kemarin sebelumnya kita buat seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya menampilkan datanya. Tapi masih seperti sebelumnya, kita belajar masih sangat dasar sekali. Hanya gimana caranya bisa nampilkan saja. Kita tidak menggunakan konsep MVC atau yang lainnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah mencoba yang ini, silahkan coba yang konsep MVC, atau kalau enggak silahkan belajar dengan menggunakan framework seperti Hibernate, Spring atau yang lainnya. Nah, kita lanjutkan, kita lihat kembali kemarin database yang sudah kita buat, yaitu obat, ada kode obat, nama obat, dan harga. Kalau kemarin sudah bisa simpan, nah kemarin langsung masuk database nya seperti ini, perintah untuk simpannya. Nah, sekarang kita coba perintah untuk nampilkan data. Nah, untuk nampilkan data kita masuk ke ini, kemarin jendela desain, ini kita masuk jendela source paling ujung atas. Kita bikin dulu default tab modenya. Default tab mode. Default gunakan kontrol sama spasi jika takut ada yang salah. Default tabel model. Kita coba, lumayan lambat. Default tabel model. Nah, terus kita beri nama misalnya tab mode. Nah, tab mode ini nanti yang akan digunakan untuk menampung data yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Default tabel model. Kalau sudah, kita masukkan terlebih dahulu dalam swing control kemarin ada yang namanya JTabel ya. Kita geser ke bawah, kita geser lagi. Nah, oke, ternyata kurang besar, kita tarik agak besar. Sip, baru kita kecilkan seperti ini. Kita buat lebih kecil lagi. Ini sudah ada JTabelnya. Kita lihat di sini ada JScrollPen 1, JTabel 1. Ini nama dari komponennya, komponen JTabel 1. Kalau sudah, tadi ada default tabel model, kita buatkan dulu untuk judul dari tabelnya. Objek, kemudian misalnya kita masukkan judul. Tadi ada 3 kurung perawat buka. Yang pertama adalah apa ini? Judul. Oh, bukan. Iya, harusnya objek ini itu dia bertipe array. Ini ada kode barang. Kok kode barang sih? Kode obat. Kemudian kita beri nama obat. Kemudian kita beri nama harus diupdate 2 tanda kutip ya, harga. Kalau sudah kita buatkan judulnya tab mode sama dengan new default tabel model. Nah, kita masukkan
judul kita masukkan banyak dari row-nya 0. Nah, kalau sudah tabelnya yang tadi kita masukkan di sini, nah ini akan tabel ya. Kita set modelnya, set model, tab model. Kalau kita coba jalankan tadi yang sudah kita buat kemarin, hanya akan tampil kode obat, nama obat sama harga, tetapi tidak tampil datanya karena sebelumnya kita sudah menginputkan satu buah data. Nah, data obat ya, ada kode obat, nama obat, harga, tetapi ini tidak tampil karena memang belum kita buat perintah untuk menampilkannya. Nah, kita buat di bawah perintah yang nanti dipanggil untuk menampilkan datanya. Kita bisa taruh di, nah di sini. Oh, nggak bisa ya. Nah, kita buat saja di sini. Kita bikin tipenya public. Terus kita pilih, kita buat public void tampil. Nah, ini namanya, kalau misalnya ada kata public artinya dia bisa diakses di luar kelas. Kalau ada void itu artinya variabel ini function ini dia tidak memiliki nilai balik, jadi hanya hal biasa. Nah, function ada dua, function yang mempunyai nilai balik dan function yang tidak mempunyai, yang memiliki nilai balik dan memiliki nilai balik. Nah, ini adalah function yang dia tidak memiliki nilai balik karena diawali dengan void. Kalau dia memiliki nilai balik, biasanya di sini itu bertipe datanya misalnya public string, atau kalau tidak biasanya public integer, public double. Nah, itu artinya dia sebuah function yang dia memiliki nilai balik. Nah, bisa juga dikatakan sebagai sebuah prosedur atau kebalik ya. Nah, nanti silahkan dicari sendiri referensinya di Google. Nah, kita sama seperti kemarin, try chats, saya kontrol spasi, try chats. Nah, saya di bawah, saya tulis system out println. Oh, belum ada outnya ya. Println, kita masukkan errornya. Kalau misalnya error nanti biar bisa tampil. Yang pertama sama seperti sebelumnya ketika kita nyimpan data. Nah, kita copy paste aja. Oke. Class for name kita buat di sini. Nah, ini. Kalau kemarin kita menggunakan perintah ini untuk insert, yang kita isi ganti sekarang kita harus menggunakan result set. Nah, result set itu untuk mengambil nilai dari data yang query yang kita masukkan, sama dengan koneksi create statement. Nah, ada create statement, ada prepare statement. Nanti silahkan cari pembahasannya di Elemet. Saya menggunakan create statement, execute query. Jangan menggunakan execute update, execute patch, atau execute biasa, karena kita mau menampilkan data query-nya atau data yang ada dalam tabel. Select bintang from obat. Kalau sudah, baru kita tampilkan. Will selama RS datanya naik atau memiliki data, kurung buka kurung tutup. Nah, kita tampilkan tab mode, add row. Nah, kita masukkan new object, terus kita kasih kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, yang kita masukkan adalah RS nya atau variable result set nya. RS get string 1, artinya dia mengambil nilai string dari kolom pertama 1,
terus kita masukkan lagi karena kita lihat dulu, karena di tabel kita ada 3 kolom, jadi kita masukkan 3 kolom, 2 3. Nah, karena di sini posisinya objek, kalau kita lihat di sini ini adalah harga, kita bisa saja menggunakan tipe yang dia itu bertipe double, jadi nggak masalah. Kalau di sini new object, ini pakainya string, terus di sini kita ganti get double, nanti error. Tetapi karena posisinya di depan ini adalah objek, kita tulis get double, kita sesuaikan dengan tipe datanya, dia nggak masalah, nggak error seperti itu. Nah, posisinya seperti ini. Tapi kalau di sini kita ganti string, jadi array dari string, nah di sini akan error dia, dan dia minta bertipe string juga, jadi kita beri objek. Nah, itu seperti ini, objek rs get row dan lain sebagainya sudah jadi. Ini adalah perintah untuk menampilkan datanya. Nah, kalau misalnya mau ditutup, bisa kita tutup, jadi koneksi close. Nah, seperti ini. Ini adalah perintah tampilnya sudah jadi. Nah, karena di sini posisinya public, secara otomatis ketika di form utama yang kemarin kita masukkan data obat, kita klik event action performance. Nah, di sebelah atas kita sisipkan perintah vrm tampil. Nah, kita coba cek, kita jalankan. Nah, tampil ya, kode obat 1, nama obatnya paracetamol, harganya 1000. Nah, kita uji sekarang. Kita aduan, namanya amoxicillin, misalnya harganya 3000. Kita simpan, deng. Nah, kenapa nggak langsung tampil di sini? Karena posisinya di setelah simpan ini tidak ada perintah untuk menampilkan. Tapi kalau misalnya kita jalankan langsung, nah ada 2 ya, amoxicillin, tapi perintah setelah simpan itu tidak ada. Nah, untuk bisa menampilkan setelah posisi simpan, ya secara otomatis kita masukkan, sisipkan function tampilnya action performance. Nah, setelah posisi simpan, di sini kita masukkan tampil. Nah, function itu bisa adalah sekumpulan perintah yang dia itu bisa dipanggil secara berulang-ulang, jadi boleh dipanggil di mana saja. Kalau posisinya privat, nah ini sebenarnya ini juga sebuah function. Tapi kalau posisinya privat, hanya satu kelas ini saja, yaitu di form obat. Tapi kalau posisinya ini berupa public, baru nanti dia bisa dipanggil. Nah, seperti ini. Nah, ini karena posisinya tadi public, jadi ditulis dulu nama objeknya, terus function yang ada di dalamnya. Ini kalau dia bersifat public bisa dipanggil, tetapi kalau tidak ya nggak bisa. Nah, ini public ini. Seperti itu. Nah, kita cek lagi apakah masih ada yang error. Transaksi obat, kita masukkan 3 4 kita asal bedeng. Loh, kenapa bisa bertambah seperti ini? Ya, karena posisinya ketika di reload itu tidak ada penghapusan data. Harusnya data yang lama itu dihapus karena fungsi tab mode itu tidak langsung terkoneksi ke database, tetapi mengambil data yang kemudian dipasang di tabel. Jadi ketika dia di reload, terus di tabel harus dihapus datanya terlebih dahulu, baru ditampilkan. Nah, untuk menghapusnya kita coba ini nanti apakah berhasil atau tidak. Saya juga lupa perintahnya. For integer i sama dengan 0, i atau sama dengan mode get open, i plus. Nah, tab mode remove row, kita beri nilai 0. Kita coba jalankan, kita cek kembali data obat mau tampil nggak. Oh, ternyata salah, vektornya form obat 153.
remove row, kita kasih tadi errornya adalah exception lebih atau sama dengan 0. Error juga. Oh, kita cek lagi. Oh ya, harusnya nggak seperti ini ya, kurang atau dengan. Kita coba I1, harusnya adalah 0. Kita remove, cek data obat. Nah, kita coba 5, kita simpan, deng. Nah, kita masukkan. Loh, kok masih ada yang salah? Oh gitu ya, coba ini mungkin karena posisinya get row itu terdeteksi sebagai double. Harusnya gini, integer baris sama dengan tab mode get row count. Nah, jadi row count-nya itu dideteksi sebagai sebuah integer baris. Saya coba jalankan lagi. empat, simpan. Nah, sudah beres ya. 9, saya pilih simpan. Nah, sudah nggak berulang, sudah normal. Nah, demikian tutorial dari saya. Terima kasih, selamat mencoba.